Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ini adalah channel Nasri Dipenta. Pada video kali ini saya akan membahas cara membuat format data penduduk untuk desa di Microsoft Excel. Jadi sebelum itu, putar dulu intronya. Baiklah teman-teman, ini adalah belangko data penduduknya. Jadi langsung saja kita buka. Kita tunggu sebentar. Ini formatnya Excel ya teman-teman. Nah seperti inilah belangko data penduduknya. Kita coba lihat ke kanan. Nah sampai ke ujung ini. Ini hanya sebagai contoh atau acuan atau referensi saja ya untuk teman-teman. Jadi silakan teman-teman nanti edit atau ubah itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di desa teman-teman masing-masing. Kebetulan di sini di desa saya itu memiliki 4 kampung, itu kampung 1, kampung 2, kampung 3, dan kampung 4. Oh ya teman-teman, ini untuk di desa saya atau di daerah saya atau di kabupaten saya ini, untuk dusun itu artinya itu desa ya teman-teman. Nah untuk kampung ini artinya itu dusun. Nah kebetulan agak beda sedikit penyebutan di kabupaten saya ini. Dan untuk kepala desanya itu biasanya itu disebut dengan Datuk Rio atau yang perempuan itu Datin, seperti itu ya teman-teman. Nah jadi kita langsung saja untuk membahas penginputan KK di Excel ini. Nah di sini saya ada nomor, terus kode rumah. Ini untuk nomornya ini, nomor urutnya ini sudah saya masukkan rumus ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ini kita hapus, kita delete. Nah ini nomor urutnya itu tetap akan otomatis ya teman-teman, seperti itu. Kita kembalikan. Atau kalau kita misalkan ingin menambahkan kolom, terus kita tarik ini ke bawah, ini nomor urutnya juga akan otomatis, seperti itu ya teman-teman. Nah kita kembalikan lebih dulu. Di sini selanjutnya itu ada kode rumah. Kebetulan kakak di desa saya ini saya urutkan berdasarkan kode rumah ya teman-teman. Itulah kenapa ini terbagi atas 4 kampung saya bikin, karena kebetulan ada 4 kampung di desa saya. Ini kode rumahnya. Terus di sini ada alamat. Alamat ini itu sesuai dengan yang tertera di KK penduduk masing-masing, sama juga dengan RT RW ini. Terus ini nomor KK. Nah, kita bisa isi misalkan contoh nomor KK di sini 111111, terus 12 bukan 12 0001 seperti itu. Nah ini adalah nomor kakaknya, misalkan kalau kita menginputnya. Kalau misalkan kita itu kelebihan angkanya 1 seperti ini, maka akan muncul seperti ini, harus diisi dengan 16 digit angka, seperti itu. Tag Excel ini juga akan mengurangi kesalahan kita dalam menginput nomor kakak ataupun nomor nick. Ini nomor nick ini juga sama ya teman-teman, seperti itu. Ini nama lengkap. Terus nick ini berdasarkan urutan yang ada di kakak saja yang saya bikin ini ya teman-teman. Terus di sini ada jenis kelamin, ini sudah saya bikin list juga, ini laki-laki dan perempuan. Ini kalau misalkan kalau kita bikin sini laki, misalkan laki atau tidak pakai strip seperti itu, kita enter, ini akan tidak bisa ya teman-teman. Jadi kita akan harus mengisinya sesuai dengan yang ada di sini, laki-laki dan perempuan, seperti itu. Ini juga akan mengurangi risiko kesalahan dalam kita menulis, karena ini nanti di bawah sini ini acuannya dari sini ya teman-teman. Ini untuk laki-laki, ini rumusnya ini dari sini. Nah itu kan dari sheet yang ke-8 ini, bukan sheet tabel, ini kolom. Nah, ya itulah pokoknya teman-teman. Jadi ini otomatis akan menghitung jumlah laki-lakinya nanti. Jadi 15 tambah 10 itu 25. Ini jumlah warganya itu artinya 25. Ini nomornya juga sudah 25. Terus jumlah kakaknya itu ada 7. Ini 1 2 3 4 5 6 7. Nah seperti itu. Ini kalau misalkan kita tambah ini, dan nanti juga otomatis bertambah di sini. Kita lanjutkan dulu terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini ada tempat dan tanggal lahir. Ini ada tempat, terus tanggal lahir. Ini tanggal lahir ini juga sudah pakai rumus ya teman-teman. Ini akan menghitung usianya. Misalkan sini kita bikin 12 2023, ini akan 0 tahun. Nah itu kan akan 0 tahun karena sekarang itu tanggal 14 bulan 3 2024. Jadi kalau misalkan, nah ini saya lupa juga, di sini kan ada ini sheet 4, ini 4 kampung, terus ada data keseluruhan. Ini data keseluruhan ini menjumlahkan seluruh kampung yang ada di 4 kampung tadi. Ini di sini ada data keseluruhan. Ini kampung 1, kampung 2, ini rekapannya, kampung 3, terus kampung 4, terus di sini ada rekapannya, data keseluruhan. Dan di sini ada input. Nah, di sini input. Ini ada data pemerintahan saya di desa saya, ini nama-namanya. Terus di sini ada batas tanggal lahir yang bisa mengikuti pemilu atau DPT pemilih tetap, seperti ini. Coba kita bikin di sini tanggal sekarang, itu misalkan rumus today. Nah, ini tanggal sekarang tanggal 14 bulan 3 2024. Nah, kita coba di sini.
Kita bikin di sini tanggal 14 bulan 3 tahun 2023. Oke, ulang 2023. Nah, tanggal 14 bulan 3 2023. Sekarang tanggal 14 bulan 3 2024. Artinya usianya itu 1 tahun. Kita coba enter. Nah, seperti itu. Kalau tanggal lahirnya itu tanggal 15, berarti besok pagi baru usianya itu 1 tahun. Jadi kalau kita enter ini pasti 0 tahun. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini ada juga kebutuhannya ya teman-teman. Misalkan kalau kita inputkan di sini ini tahun 2029, misalkan tanggal 14 bulan 3, bulan berapa ya? Misalkan bulan 2, misalnya Februari, yaitu 2029, misalkan seperti itu. Nah, kita bisa mengecek orang-orang yang di tahun 2029 nanti itu usianya sudah 17 tahun. Nah, ini kan 2029 nanti umurnya 5 tahun dan seterusnya, seperti itu. Ini kenapa saya bikin sel acuannya itu, tanggal acuannya itu di sini. Seperti itu ya teman-teman, untuk memudahkan saja untuk pengisiannya nanti. Nah, lanjut lagi di sini ada agama, terus pendidikan. Ini pendidikannya ini juga sudah saya bikin listnya di sini, kan tinggal teman-teman isi saja. Kalau kita misalkan isi di sini, ini maka akan muncul silahkan diperiksa kembali seperti itu. Nah, di sini ada jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan ini di sini cukup banyak ya teman-teman. Itu. Kalau teman-teman ada jenis pekerjaan lain silahkan ditambahkan saja. Di sini kalau misalkan kita pekerjaannya itu apa ya? Oke lah. Apa sih? Gini lah. Terus kita enter, maka akan muncul apakah tetap ingin melanjutkan. Kalau kita pilih oke, maka dia akan terinput seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada status perkawinan, kawin, cara hidup, cara mati. Terus di sini ada hubungan keluarga, istri sampai seterusnya. Ini pembeli lain, pembantu. Selanjutnya sini ada nama orang tua, ayah dan ibu. Silakan diisi juga. Di sini keterangan sesuai kebutuhan saja. Silakan diisi apa yang ingin teman-teman isikan di keterangannya. Di sini yang tidak saya masukkan itu kolom ini ya teman-teman, kolom golongan darah di sini kalau tidak salah. Di sebelah agama atau sebelum agama ini kok yang golongan darah. Itu kebetulan di desa saya kebanyakan kakaknya itu tidak diisi golongan darah. Mungkin hampir semuanya tidak ada yang diisi golongan darahnya teman-teman. Jadi saya kosongkan saja seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba untuk memasukkan data orang ya teman-teman. Misalkan ada penambahan data. Ini kan ini cuma 27 ini. Tidak mungkin lah di desa teman-teman itu cuma 25 orang seperti itu satu kampung. Jadi kita bisa masukkan di sini. Ini misalkan kita blok ya sedikit banyak ya. Nah, itu blok seperti ini lalu kita insert. Nah, ini kan banyak nih. Teman-teman bisa tambah lagi seperti ini. Lalu klik insert. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman menyesuaikan saja, tinggal ini saja yang teman-teman nanti blok seperti ini untuk satu kakaknya. Kalau ini rata tengah, ini semuanya rata kanan. Yang ini rata kanan, ini rata kanan, ini rata kanan. Nah, ini ke 8, tinggal tarik saja ini nanti ke sini. Ini akan otomatis nomornya jadi seperti itu. Nah, tinggal teman-teman masukkan saja namanya seperti ini dan seterusnya sampai ke ujung teman-teman. Ini harus diisi ya teman-teman, karena kalau misalkan ini tidak diisi, otomatis di sini tidak sesuai nanti datanya. Ini harus diisi semua seperti itu. Kita coba delete terlebih dahulu. Ini untuk menambah data warga seperti itu. Saya sarankan itu untuk menginsertnya di tengah teman-teman. Jangan teman-teman menginsertnya di sini. Saya sarankan jangan. Teman-teman juga bisa menginsertnya di sini. Itu kenapa saya sisakan 2 tabel kosong di bawah ini. Teman-teman bisa menginsertnya di sini. Nah, seperti itu. Ini tinggal tarik saja ini untuk nomor. Dan nanti seperti ini tinggal ini blok saja. Untuk berdasarkan kakak atau berapa orang dalam satu kakaknya nanti seperti itu. Ini kenapa saya bikin seperti ini untuk menghitung jumlah kakaknya nanti. Itu kenapa saya bikin seperti ini, saya gabung-gabungkan dan juga mudah untuk dilihat ya teman-teman. Ini artinya orang ini satu kakak dibandingkan saya harus menginput kakaknya satu-satu seperti ini. Nah, itu. Tapi kalau ingin mengubahnya juga bisa sih, tinggal di blok saja seperti ini. Lalu apa ya kalau tidak salah ini, oh bukan, ini kita matikan terlebih dahulu, terus tinggal kita go to kalau tidak salah, terus yang spesialnya itu kita pilih blend, klik OK, terus di sini sama dengan klik ini, terus Ctrl Enter. Nah, ini kan langsung jadi. Nah, sama juga ya teman-teman. Tapi kalau seperti ini itu entah kenapa saya agak kurang rapi menurut saya, dan itu juga kesulitan untuk menghitung jumlah kakaknya karena saya ini cuma pakai Microsoft 2007 ya teman-teman. Jadi apa namanya itu rumus untuk menghitung jumlah kakak ini tidak
berjalan. Jadi kita kembalikan saja. Nah, ini kita hapus lagi. Ini untuk menambah orang yang cukup banyak ya teman-teman. Kita delete. Nah, lalu bagaimana kalau kita misalkan ingin menambahkan anak lahir gitu. Misalkan di sini misalkan. Nah, ini orang ini itu kebetulan anaknya baru lahir. Nah, kalau kita inputnya itu nanti di sini di insert misalkan. Di sini kalau insertnya itu kan ke atas ya teman-teman. Nah, ini seolah ini bikin kakak baru ya teman-teman. Seperti itu. Jadi saya sarankan itu insertnya di sini. Di anak terakhir ini kita insert. Nah, maka akan seperti ini. Jadi ini tinggal kita tarik ke bawah untuk masukkan. Nah, ini kan anak yang terakhir tadi. Kita blok saja sampai ke ujung, terus copy. Lalu kita pindah ke atas, lalu kita paste di sini. Nah, seperti itu. Jadi anak yang di bawah sini ini sama namanya dengan anak yang di sini. Tinggal kita hapus saja ini. Nah, seperti itu. Jadi ini dapat space kosong. Jadi baru kita masukkan data anak barunya, misalkan Adi, terus nicknya, terus di sini laki-laki, misalkan di sini tanggal lahirnya kita ubah. Di sini coba cek pekerjaannya, ini biasanya sama ya teman-teman, nama ayah dan ibunya ini. Seperti itu. Kalau saya sarankan untuk menambahnya itu seperti itu ya teman-teman. Jangan diklik di sini. Nah, kliknya di sini. Seperti itu. Oke, menambahkan warganya sudah, menambahkan misalkan ada anak yang lahir sudah. Terus apa lagi ya teman-teman? Nah, ini untuk informasinya di sini lengkap, ada umur, ini balita dan seterusnya. Terus untuk ini mengetahuinya, ini untuk sebelahnya ini kepala kampungnya, tanda tangannya. Terus di sini ada jenis pekerjaan. Terus apa lagi ya teman-teman? Oh ya, kita coba di input cek dulu. Ini tadi sel acuan untuk tanggal lahirnya. Terus di sini ada data pemerintah. Ini saya klik di acuan di sini. Nah, ini kan di input A3, ini kan di input A3. Oh ya. Ini kalau tahunnya ini diganti, itu otomatis akan terganti juga di copy ini. Ini tidak, ini ketik manual. Kalau ini di gabungan juga. Gabungan dari input ini juga. Nah, kalau diganti ini otomatis akan terganti juga di depannya. Seperti itu. Ini juga sama di sisi lain. Nah, kalau teman-teman itu cuma 3 kampung, ya silahkan dihapus saja satu sheet ini. Terus data keseluruhannya ini silahkan dihapus saja yang di sheet ini. Ini di blok, dihapus seperti itu. Nah, tapi kalau teman-teman itu ada berapa nih? Ini kalau misalkan ada 5 kampung atau 5 dusun, jadi silahkan teman-teman saja tambah sheetnya. Terus copy saja ini, lalu paste di sheet terbaru seperti itu. Ini harus diedit lagi ya teman-teman. Ya, saya harap sih teman-teman bisa mengeditnya langsung. Jadi ini setidaknya harus memahami Excel. Saya rasa sih teman-teman juga sudah cukup memahami Excel seperti itu. Nah, di sini kita rekap data keseluruhan di sini. Ini ada kampung 1, ini rekapannya ya teman-teman. Nah, di sini ada rekapan data keseluruhannya. Jadi data yang ada di sini itu gabungan tambahan data-data yang ada di sini di atasnya. Misalkan ini kita coba cek laki-laki. Ini data laki-laki ini dari ini ditambah ini, terus ditambah data laki-laki di kampung ini, ditambah laki-laki di kampung ini, seperti itu. Kalau misalkan nanti ada 5 kampung, ya teman-teman sesuaikan saja seperti yang rumus-rumus ini ya teman-teman. Seperti itu. Saya rasa apa lagi ya yang harus saya jelaskan? Ya, kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Nanti untuk Blanko ini saya masukkan di deskripsi video saja ya teman-teman. Silakan teman-teman download di situ. Kebetulan saya uploadnya di Google Drive, nanti silakan teman-teman download dan pelajari. Saya yakin kalau teman-teman pelajarinya akan bisa dengan sendirinya seperti itu. Mungkin hanya itu saja untuk format atau Blanko data penduduk ini, dan semoga videonya bermanfaat. Baiklah teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan tentang hal apapun, silahkan tulis di kolom komentar agar kita bisa belajar dan membahasnya bersama. Semoga hari ini menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.